kalau segala macam bisa. Jadi sama aku ya, jangan protes. Oke, kita bakal belajar tentang eh express ya, express. Nah, express ini kita punya soal introduction to econometrics. Soalnya siapa ini? Pak Ferry, tim dosen ini ya. Oke, jadi kita punya 6 nomor ya. Kita akan coba kerjakan semua. Cuma kalau aku malas ya nanti ya mungkin satu nomornya kita kerjain ya. Oke, jadi kita punya illustration dari money supply dengan monthly frequency is as follow. Chart satu kita punya kurva gitu ya. Ini jumlah uang beredarnya. Nah, ini berarti kita punya namanya kurva time series ya. Time series. Kenapa dia dinamakan time series? Karena ini kita lihat ini waktu ya. Jadi dia seiring berjalannya waktu. Oke. Nah, kemudian kita punya table summary output ya, table regresinya, hasil regresi stata ya di sini. Nah, terus ditanya kita sebutkan 4 karakteristik dari time series yang dipunyai oleh time series gitu ya. Nah, karakteristik time series ini, bentar ini aku pindahin ke sini ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya langsung potong aja aku lagi ngomong ya. Kalau kita ke bawah. Nah, ini name for characteristic that time series data has. Nah, jadi pertama kita diminta untuk menyebutkan 4 karakteristik dari data time series ya, karakteristik data time series. Nah, jadi yang pertama kita punya yang namanya trend. Nah, kalau trend ini sifatnya itu dia konsisten. Konsisten. Konsisten apa? Apakah dia naik, turun, atau konstan? Konstan gitu. Jadi dia konsisten. Jadi kalau misalnya kita bikin dia sebagai kurva, nanti aja aku masukin kurvanya ya. Nanti aku masukin kurvanya. Cuma kalau ini gini, nanti aku dari internet ada. Ya, biar kalau digambarkan agak jelek ya. Kemudian ada musiman atau kalau kita bilang bahasa Inggrisnya itu seasonal. Nah, jadi kalau musiman dia biasanya data time series itu datanya naik dan turun gitu ya. Secara teratur dalam jangka jangka waktu pendek ya. Itu. Kemudian yang ketiga ada namanya cyclical atau yo ampun. Sorry ada alarm guys. Cyclical ya, cyclical. Nah, ini adalah datanya sama nih, datanya naik dan turun. Tapi tidak teratur ya, tidak tidak dapat biasanya susah diprediksi dalam rentang waktu yang lebih lama. Oke? Terus yang keempat, ini adalah tidak beraturan. Jadi ini kayak jenis-jenis data time series ya, tidak beraturan. Jadi ya dia karakteristiknya tidak beraturan gitu ya. Nah, jadi ini aku punya contoh ya dari internet aku copy dulu. Nah, jadi kalau kalian lihat, nah, adik kualitasnya jelek ya, ya nggak apa-apa lah. Jadi kalau tren itu, lihat ini dia konsisten naik ya, bisa lihat dia konsisten naik.
Walaupun ini ada irregular variation, jadi ada variasi yang anomali lah gitu ya. Cuma dia secara umum dia akan naik terus. Kalau cyclical, dia itu dalam jangka panjang tuh dia sebenarnya naik turun gitu ya, walaupun sebenarnya ada trennya begini ya. Nah, itu trennya. Cuma dia itu naik turun dan dia itu dalam jangka panjang gitu ya. Jadi itu biasanya karena siklus bisnis, karena siklus bisnis. Atau kondisi ekonomi, bisa. Nah, kalau seasonal gini, dia akan turun terus naik lagi dalam jangka waktu yang pendek. Oke? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, persamaan dan perbedaan dari cycle dan seasonality dalam data time series. Nah, perbedaannya ya, kalau dia seasonal, persamaan dulu ya. Persamaan pertama, mereka sama-sama polanya naik turun gitu ya. Jadi polanya sama gitu. Jadi dia menunjukkan adanya variasi yang variasi yang naik turun gitu. Jadi fluktuasinya menyimpang pergerakannya. Kemudian mereka tuh sama-sama akan berulang ya. Jadi dia akan naik, ini polanya berulang. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini siklikal ini kan berulang ya. Sederet, dia akan sama lagi bentuknya. Gitu. Seasonal juga ini kalau kita agak panjangin sedikit, ini gini. Nah, dia akan gini. Kalau kita panjangin sedikit, gitu ya. Nah, itu persamaannya. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya, pertama, kalau seasonal, waktunya pendek. Kalau siklikal, panjang. Gitu. Oke, itu nomor satu jawabannya. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke nomor dua, teori ya, teori. Nah, kita lanjut ke nomor dua kalau nggak ada pertanyaan. Oke, dalam tabel regresi gitu ya, bla 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 bla, explain the following question points. Apa itu dinamik regresi atau regresi dinamis ya, autoregresif, dan itu bagaimana berbeda dengan regresi kontemporan, no, ya gitulah ya. Nah, jadi data regresi dinamis itu mempertimbangkan intinya mah ya, ini kata kuncinya mempertimbangkan aspek waktu. Nah, nanti kalau di ujian kalian mau yeping ya terserah gitu ya. Aspek waktu berbeda dengan eh, regresi biasa, regresi sederhana yang variabelnya dari satu waktu tertentu. Jadi kalau kita modelkan misalnya ya, kalau yang dari ini autoregresi ya, kalau autoregresi itu dia namanya meregresi diri sendiri ya, auto. Oke. Kemudian, jadi kalau autobiografi kan berarti biografi diri sendiri gitu ya. Kalau autoregresi, regresi diri sendiri. Jadi misalnya kita punya MST gitu ya. Nah, MST itu punya alfa ditambah beta satu, jadi jangan alfa deh. Mereka sukanya pakai beta nol ya. Beta nol ditambah beta satu dikali MST min satu. Jadi maksudnya autoregresi itu MS kemarin meregresi MS sekarang.
Jadi kita pengen lihat apakah MS di periode sebelumnya itu punya pengaruh kepada MS sekarang gitu. Ini jangan lupa ditambah error ya, error waktu. Oke, gitu yang A. Nah, kemudian yang B, apakah hasil regresi tersebut konsisten dengan ilustrasi dari perubahan MS? Nah, ini kita harus lihat tabelnya ya. Tabel hasilnya kita lihat di sini. Oh, ternyata. Nah, jadi kan regresinya ini kita punya apa ini? Tren, seasonal, cyclical, atau tidak beraturan. Ini tren ya, karena dia konsisten naik nih. Konsisten, dia itu tren. Tren positif. Nah, aduh, sorry. Nah, karena dia punya tren positif, kita lihat, dia konsisten nggak dengan hasil regresinya? Nah, regresinya itu kita lihat MST min satunya aja ya, koefisiennya itu 1,002 gitu ya. Berarti dia positif gitu. Nah, berarti kita lihat dia itu ketika jadi MST satunya, kalau dia MST satu, kalau dia periode sebelumnya itu kecil, buat sekarang dia akan nambah gitu ya. Gimana ya jelasinnya? Dia itu kan koefisiennya itu, kan dia tadi koefisien MST-nya, MST sama dengan beta 0 tambah 1,002 MS T min 1 gitu ya, ROT. Nah, jadinya kalau kalian lihat, kalau MST-nya 1, berarti MST-nya itu 1,00. Sifatnya positif ya. Jadi dia akan menambah. Makanya dia itu akan, berarti dia konsisten karena dia trennya menunjukkan tren positif. Berarti dia konsisten dengan gambar. Gitu. Oke ya. Ada pertanyaan sampai B? Oke. Kemudian kita eh, mengasesmen koefisien regresi dalam hal signifikansi dan juga interpretasi. Nah, kita lihat lagi nih tabelnya. Lihat signifikan, signifikan, signifikan itu kita lihat dari, uh, di mana Rania itu? Oke, jadi kalian lihat ini itu p-value ya, kita lihat dari statistik. Kita itu kalau dia signifikan, kalau dia signifikan, ini A apa B sih? Oh, B ini konsisten ya. B itu konsisten, C itu, nah signifikan apa enggak? Kita lihat dari p-value. Kalau p-value-nya itu dari koefisiennya itu lebih kecil daripada tingkat kepercayaan kita, maka dia signifikan, gitu ya. Kemudian kalau p-value-nya lebih besar daripada, ya ini sama dengan lah ya. Kalau p-value-nya lebih besar daripada tingkat kepercayaan, berarti dia tidak signifikan. Nah, ini menjebak teman-teman. Nilai p-value kita itu 1,4175 pangkat 1 min 165. Nah, ini karena E-nya pangkat min ya, teman-teman perhatiin. Kalau dia pangkat min, itu berarti dia eh gimana ya jelasinnya tuh? Eh dia tuh kan tulisannya 1,1475. Jadi P-value-nya 1,4175 pangkat min berapa tadi? Pangkat min 165 ya, pangkat 165. Ini pangkatnya. Nah, ini itu artinya adalah 1,4175
kali 10 pangkat min 165. Nah, ini artinya dia hasilnya akan 0,0000000000 dan seterusnya. Oke, satu gitu ya. Artinya dia itu p-value-nya lebih kecil daripada alfa. Berarti dia signifikan gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanya, langsung tanya ya. Karena ini teknis banget nih buat materi ekonometrik. Ada yang mau tanya? Oke, yang D. Kenapa p-value bisa digunakan untuk mengetes signifikansi dari koefisien regresi? Kenapa? Ada yang mau coba jawab? Nggak ada gitu? Jadi p-value itu adalah probabilitas bahwa eh, hasil regresi kita itu, simpelnya tuh kita itu eh, ekstrim atau tidak benar gitu ya. Jadi semakin semakin kecil p-value, maka semakin kecil semakin besar gitu ya kemungkinan hasil kita signifikan atau benar gitu ya. Gitu. Jadi kalau dia p-value-nya besar 0,50 berarti kan 50% tuh. Berarti dia itu probabilitas hasil regresi kita itu tidak benar 50%. Nah, berarti kan gawat kan. Sedangkan tingkat keyakinan kita 5%. Jadi tingkat kesalahannya cuma boleh 5%. Jadi kita gitu ya kawan-kawan. Kemudian spurious regression, sparks, ya itulah. Explain whether the regression results above are spurious or not. Nah, spurious regression atau regresi palsu ya adalah regresi yang terjadi karena variabel waktu, variabel waktunya, variabel waktu, variabel yang digunakan ini variabel khusus untuk time series ya, itu tidak tidak apa namanya, aku lupa deh, tidak stasioner gitu ya. Tapi kita bahas stasioner di nomor 6. Nah, tapi ini berlaku kalau misalnya dia itu variabel variabel dependennya dan independennya berbeda gitu. Nah, di kasus ini kan tadi kita punya ms T sama dengan beta 0 tambah beta 1 ms T min 1 tambah error T. Nah, kalau di model seperti ini kita lihat variabel dependen dan independennya sama-sama ms. Makanya tidak ada spurious regression. Tapi ini tidak menafikan kemungkinan variabel hasil estimasi, sorry, estimasi menjadi bias. Ya, jadi itu tidak menjamin ya. Jadi walaupun dia bukan spurious regression, tapi dia bisa aja bias gitu.
Oke ya, bayang ya. Ada pertanyaan buat nomor 2. Itu teori lah, teori. Gampang. Oke. Nah, ini kita masuk ke nomor 3 ya. Problem 3. Oke. Jadi nomor 3. Ini kita lihat eh, write down H0 dan HA in the heteroscedasticity test by using mathematical symbol in the model if it explicitly known that estimated model is. Nah, ini kita menarik nih. Kita punya A bahwa kita Y sama dengan beta nol tambah beta satu X satu ya nggak? Tambah beta 2 X 2 tambah U ya unobserved. Nah, kemudian kita disuruh mengecek heteroskedasitas. Aduh susahnya. Heteroskedastisitas gitu ya. Nah, jadi heteroskedastisitas itu adalah suatu permasalahan di mana varians dari error itu tidak konstan, gitu ya. Jadi tidak sama. Oke. Jadi kita perlu eh, model tambahan nih. Kita punya untuk menguji menguji apa ya namanya teh? Menguji menguji heteroskedastisitas. Apakah ada masalah heteroskedastisitas itu kita perlu namanya eh, auxiliary equation ya atau tambahan sama tambah untuk unobserved. Nah, teman-teman lihat kita cuma pertama disuruh menulis H0 dan HA gitu ya. Jadi untuk A ini kita tinggal tulis H0 itu do nol sama dengan do satu. Nah, berarti ini tidak ada heteroskedastisitas. Dari mana do-nya itu nanti kita lihat aduh heteroskedastisitas. Nah, alternatifnya kita punya the, the do nol tidak sama dengan do satu. Berarti ada heteroskedastisitas. Lihat. Jangan lupa heteroskedastisitas itu varians dari error tidak konstan. Itu ya. Kita pengennya dia konstan. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Bentar, bentar, bentar. Ini kan kita punya ini ya, punya walah, sorry, sorry, sorry. Ini tuh Y sama dengan hmm. Oke, oke. Sorry, 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 sorry. Jadi kita pengen lihat itu do nol. Nah, ini karena ini kita harus perhatiin ya. Ini kan ada beta nol, beta satu, beta 2. Jadi ini kita harus sama denganin juga dengan delta 2 sama dengan 3 sama dengan delta 2. Atau dia ada setidaknya ada satu yang
delta J itu tidak sama dengan nol. Ini sama dengan nol ya. Sorry, sorry, aku ketukar sama ini. Sorry ya, kita ulang. Delta 2 tambah tambah, kok tambah? Sorry, bener dong. Sama dengan, sama dengan. Nah, sama dengan titik, 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 sama dengan delta J sama dengan nol. Gitu. Oke, jadi ini maksudnya delta nol, delta satu, delta 2 sampai seterusnya itu sama dengan nol. Semuanya deltanya itu nol. Oke, maksudnya itu ya. Oke, nah kemudian kita tinggal kerjakan lagi yang B, gitu ya. Kita menguji white test. Nah, untuk menguji white test, tadi kita pakai auxiliary equation kita, gitu ya. Jadi, nah ini teman-teman harus ingat ya, karena kita punya modelnya, tadi kita tulis ulang aja deh. Modelnya itu adalah Y sama dengan beta nol tambah beta satu X satu tambah beta 2 X 2 tambah U. Nah, kita pengen si errornya ini, itu kita tes errornya kan berarti. Karena varian dari error tidak konstan. Kita pengen mengetes errornya. Jadi kita tulis errornya, unobserved-nya, ya, auxiliary-nya. Bisa ya, kita mengkuadratkan masing-masing dari variabel pertama, luar variabel pertama. Jadi kita itu, ini kan kita punya X1, jadi kita kuadratkan X1. Jadi delta 3 X1 pangkat pangkat 2. Oke. Aduh, ini kurang, ini aku pindahin ya. Jadi U unobserved-nya itu delta nol tambah delta satu X1 tambah delta 2 X2 tambah delta 3 X1 pangkat 2 tambah delta 2 delta 4 X2 pangkat 2 ditambah baru delta kelimanya apa? Delta kelimanya adalah perkalian dari X1 dan X2 ya. Delta 5 eh, X1 X2 tambah V ya. Jangan lupa ditambah V. Ini adalah persamaan untuk menguji Whitney white test ya. Jadi kita pengen melihat pertama adalah ini itu adalah persamaannya original equation, kemudian bentuk kuadratnya, kemudian interaksinya. Ini mau nanya atau bocor? 25 doang. Keren, Cok. 25 Nyatet, doang, Cok. Gue nyatet yang ada di sini, Cok. Ketinggalan. ketinggalan. Ini mute aja Aisyah. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini adalah persamaan untuk menguji white test. Oke. Nah, ini kan cuma ditulis tulis persamaan, jadi kita Pencet nggak usah on mic. beneran. Pencet on mic. Ya, lanjut. Kenapa Setia Ihsani? Kalau misalnya pakai delta itu buat ngebedain doang sama si persamaan Ya, awalnya ya. Yang ajar tes Terus betul. kalau misalnya heteroskedasity kan variance U terhadap U tuh conditional X gitu nggak sih? Jadi kayak aku pikir unobserved-nya itu untuk semua X. Jadi kenapa ada delta nol? Aku masih kurang paham gitu sih Kak. Berarti kalau misalnya delta nol tuh variance U terhadap B nol gitu. Bukan. Jadi ini si Nurama Syaril ini kenapa ya? Oke, jadi ini aku lupa nih kebetulan. Karena dia varians, dia itu kita harus kuadratin ya. Nah, delta nol ini tetap
Jadi delta nol ini itu kita mimicking untuk dari persamaan pertama. Jadi tetap aja kan kalau kita punya hasil dari unobserved variance, variance itu kan tetap ada koefisien dan ada konstanta gitu ya. Walaupun yang kita uji itu nanti adalah sebenarnya yang kita uji itu deltanya justru Septia ya. Karena X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat itu kan nanti given. Jadi nanti itu dikasih gitu ya. Jadi misalnya kita punya table gitu, X1 ini kayak statistik ya, ingat ya, X2, kemudian ada X1, X, 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 Y ya. Jadi ini anggaplah X, ini Y, terus ini X kuadrat, Y kuadrat kan, terus ada XY, biasanya gitu. Nah, ini statistik nih. Nah, ini nanti given, ini 100, ini 25, ini 125, ini 30 gitu ya. Jadi yang ini tuh sebenarnya X dan Y itu kita nggak perlu tes, ya kan, karena angkanya ada. Yang perlu kita tes hasil regresinya itu benar apa enggak. Nanti kan akan diassign ada koefisien dari spurious dari regresinya kan ada koefisiennya itu kan dari delta ya. Ini bukan dummy ya, jangan tukar sama dummy. Delta ini cuma untuk membedakan dari beta nolnya, dari beta. Nah, jadi ya, delta ini yang kita tes uji, dia itu nanti hasilnya apakah dia itu mengikuti tren? Karena kalau misalnya kita homoskedasis itu kita pengen kalau misalnya garis regresinya seperti ini, kita pengen titik-titiknya itu sama dekat ya. Gini. Jangan sampai titik-titiknya itu ini residual ya, residual. Kemudian titik-titiknya itu nyebar, makin lebar gitu. Kita nggak pengen. Nah, itu yang kita tes itu melalui deltanya. Sama kayak kalau misalnya kita pengen tes signifikan dari, ini kita ngetes signifikan ya. Itu kan tes signifikan kan beta 1 dibagi standar error 1. Yang kita tes itu adalah koefisiennya, bukan dari X-nya gitu. Jadi memang harus ada untuk delta dan beta itu gitu. Kebayang nggak Septia? Atau aku muter-muter? Mungkin lebih kebayang kalau dilanjut juga sih Kak. Kasih Kak, nanti aku sambil jalan. Jangan sambil jalan, capek. Ya, kemudian for example, the number of observation is n sama dengan 1000 gitu ya. Eh, R kuadrat when known, R kuadrat dari 0,01 dan X K kuadrat table itu 40. Oke, jadi kita disuruh mengetes menggunakan statistik Lagrange multiplier ya. Jadi dari menggunakan LM. Kemudian tadi N-nya itu 1000, R kuadratnya berarti 0,1 ya. Nggak ngerti itu, aku bahasa soalnya. Kemudian kuadrat table-nya itu 40. Ini bacanya kuadrat ya. Oke. Nah, bagaimana kita bisa menemukan LM statistik? Nah, menemukan LM statistik itu rumusnya gampang. LM itu ini bukan ini ya, bukan bukan ISLM ya, bukan. Nah, ini aku jadi throwback nih. Sorry, sorry. Ke distract. LM itu eh, Lagrange multiplier ya. Jadinya itu kita cari dengan N dikali dengan R kuadrat. Berarti LM-nya kita dapat 1000 dikali, ini 0,01 kalau nggak salah. Benar, 0,01. Iya betul, 0,01. Berarti 1000 dikali 0,01. Jadi 10. Gitu ya. Kemudian berarti kita tinggal cari, bandingkan ya. Eh Kalau dia LM LM-nya itu lebih kecil daripada kuadrat table, H0 tidak dapat ditolak. Tapi sebaliknya kalau LM-nya lebih besar daripada kuadrat table, H0 ditolak. Gitu ya. Oh, berarti H0
nol tidak dapat ditolak. Artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas yang aman. Oke, itu C, gampang. Jadi Lm sama dengan N kali R kuadrat aja. Oke, jadi dia tuh homoskedastis. Nah, kemudian kita lihat nol yang D, komen, regres Y-X1, predik E hat res, bla bla bla. Pokoknya hasilnya gini ya, kurvanya. Nah, apakah ada heteroskedastisitas di sini? Nah, ini kemungkinan besar iya ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini, ini tuh dia variasi tuh nggak merata, gitu ya. Jadi dia tuh nyebar gitu, sering berjalannya data gitu kan. Padahal dia ini lurus kan harusnya. Harusnya kalau dia homoskedastis, dia tuh jaraknya ya sama-sama aja lah gitu. Jadi sekeliling sekeliling garis garis lurusnya gitu. Jadi harusnya ini aku udah siapin juga gambar dari Google. Contoh homoskedastis ya. Wait, bentar. Nah, nih. Nah, ini homoskedastis tuh kayak gini. Jadi dia hanya akan mengikuti tren itu dekat, nggak berubah-berubah jaraknya ya, nggak nyebar. Jadi ini aman, bagus. Kalau yang di awal itu terlalu nyebar. Jadi D itu ada indikasi kuat heteroskedastisitas gitu ya. Karena karena apa? Karena dia residualnya menyebar gitu ya. Variansnya menyebar dan tidak beraturan. Oke, nomor tiga. Ada yang mau ditanya? Itu ayat. Ya, lanjut nomor 4. Nah, ini nomor 4. Kita kecilin dulu sedikit. Aduh, satu-satu ya. Ini nomor 4. Kemudian bawahnya itu ini soal ini ya. Kita cuma disuruh membandingkan sih. Nah, kita lihat di sini dari buku Goodreads ya pokoknya kita punya log bla 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 gitu ya. Kita pokoknya punya persamaan pertama ini ENV itu adalah Real Capital Housing Investment ya kan. Terus dia diregresi terhadap price ya kan price index. Nah, di modal pertama ini cuma price doang, kemudian di modal kedua ini adalah ada waktunya variabel waktu. Nah, kita disuruh mengerjakan. Ditanya apa? Explain whether the price elasticity of housing investment from equation one is elastic and significant. Nah, sekarang kita lihat eh kalau pas ini kita gampang aja ya. Eh, kita lihat ini kan ketika harganya kan kalau dia punya invece itu kita punya Y itu sama dengan beta nol tambah beta satu X satu gitu ya. Simpel aja. Jadinya ketika eh, X ketika X satunya naik
1, Y, Y-nya naik sebesar beta 1. Nah, sekarang kalau dari sini kita lihat, oh 1,241 price. Berarti dia sifatnya itu elastis. Karena ketika harganya naik 1, variabel dependennya akan naik sebesar 1,241. Lebih besar daripada 1. Simpelnya kayak gitu ya. Nah, itu kalau elastisitas. Jadi dia elastis. Nah, tapi kalau dia signifikan, gimana kita menentukannya? Jadi untuk menentukan signifikan, kita akan menggunakan rumus beta 1 per standar error 1 gitu ya. Standar error, rumus signifikan apa ya? Bentar. Ini solidaritas. Oh, untuk mencari T hitung ya. Ini adalah T hitung kita. Nah, ini untuk mencari T hitung itu rumusnya ini ya. Beta beta dibagi SE gitu ya. Jadi beta dibagi sarjana ekonomi. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita pengennya T hitung itu lebih besar atau lebih kecil daripada T tabel untuk dia signifikan. Lebih besar ya, lebih besar. T table berarti dia signifikan. Kalau dia T hitungnya lebih kecil dari T table, berarti dia tidak signifikan. Nah, sekarang kita cek tes. Tadi kan T table-nya itu dikasih tahu di soal ya. T table-nya itu berapa? 2,08 nih sini. 2,08 ya. Jadi kita tinggal masukin aja sebenarnya. 2,08 itu T table. Kita tinggal hitung T hitung. Nah, beta dibagi SE. Kita cari yang kita cek itu kan berarti T hitung dari signifikansi dari eh, housing investment. Weighted the price gitu ya. Nah, price-nya ini signifikan apa enggak gitu kan. Kita cek berarti 1,241 nih. Berarti kita lihat betanya ini kan beta nih. Ini beta. Ini itu adalah standar error. Nah, berarti kita cek beta itu berapa tadi 1,241 per berapa tuh di atas 0,382. Nah, berarti nanti kita dapat berapa? Ada yang itu nggak? 3,248 ya. 3,25. Ya ini kita bikin kira-kira 3,25. Nah, berarti T hitung itu lebih besar daripada T table. Berarti dia kesimpulannya signifikan. Gitu ya. Itu yang A. Dari persamaan satu gitu ya. Kemudian kita lihat soal kedua. Apakah hasil itu dari problem A sama nih kalau kita pakai equation 2. Kita lihat equation 2 itu mempertimbangkan waktu ya, teman-teman. Jadi kita udah pakai waktu. Nah, ternyata kita dengan cara yang sama, kita lihat di sini di B. Untuk mencari T hitung, berarti beta dibagi SE. Betanya berapa? Betanya sekarang itu min 0,381, SE-nya itu SE-nya sekitar 0,679. Ini adalah beta, ini adalah SE. Jadi kita bagi aja min 0,381 per SE-nya berapa tadi? 0,679. Berarti hasilnya berapa? Menipu sanubaritas mudah pusaka. Nah, dia hasilnya itu sekitar 0,56 kalau aku nggak salah hitung ya. Minus 0,56.
Nah, ternyata kalau di sini nilai absolutnya, by the way, kalau kita lihat T hitung itu kita absolutin dulu ya, nilai T hitung lebih kecil daripada T. Berarti dia tidak signifikan. Gitu. Nah, jadi di hasil A dia itu signifikan, di hasil B itu tidak signifikan. Kemudian pertanyaan yang C, is the coefficient of the trend variable signifikan, ya kan? Oke, jadi kita disuruh menguji dari waktunya ya. Kita berarti lihat, berarti sekarang betanya jadi koefisien dari waktu, berarti ini beta, ini adalah SE gitu. Berarti kita lihat C, mencari T hitung, sama dengan beta bagi SE. Sama dengan betanya berapa tadi? 0,0098. Dibagi SE-nya berapa? 0,0035. Berarti T hitungnya adalah sebesar 2,8 ya. 2,8. Nah, tadi T table-nya berapa? 2,08 ya. Ya, 2,08. Jadi T table T hitung 2,8 kan lebih besar daripada T table. Berarti dia signifikan. Nah, yang D kita tinggal membandingkan hasil dari jawaban C dan jawaban D. Jawaban A dan B. Jadi dari dua model tersebut kita simpulkan apa? Nah, ini kita simpulkan berarti dalam beberapa kasus ya, kita harus melibatkan variabel waktu untuk menghindari. Nah, ini tadi spurious regression, gitu ya. Nah, jadi teman-teman lihat tadi kalau di A itu kita nggak melibatkan waktu, itu ternyata hasilnya signifikan. Padahal sebenarnya setelah kita masukkan waktu dan waktunya itu signifikan, ternyata dia itu harga itu tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi housing gitu. Makanya kita kadang-kadang harus memasukkan variabel waktu. Ya teman-teman, ada yang mau tanyain nggak buat nomor 4? Nipu Sanubarita, semudah ku sangka. Oh, ini pintar semua ya. Aduh. Ya, ini kita perlu sedikit bermain dengan kalkulus ya, kawan-kawan. Jadi, siap-siap aja. Nomor 5. Tapi nggak susah sih, nggak susah mikro satu kok. Sepele ini mas sepele ya. Jadi kalau kita punya data cross section ya, kita punya beta 0, beta 1, x1, bla 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 gitu ya. Nah, kita melihat ya ini kalian baca dulu soalnya aku malas translate ya. Oke, jadi kita spesifikasikan dulu nih. Y itu adalah wage, X1, X2 itu adalah years of schooling, X3 itu adalah dummy male. Dummy itu dia akan bernilai 1 kalau dia male, akan bernilai 0 kalau dia female. Gitu ya, itu dummy-nya. Oke.
Oke, kemudian kita lihat. Kita disuruh menunjukkan magnitude dari return to education dari 2000 ke eh ap- kita disuruh menunjukkan bahwa magnitude ini berbeda ya di tahun 2000 dan 2004. Nah, sekarang kita lihat aja eh, kita itu pengen lihat bagaimana pendidikan itu berpengaruh pada jumlah jumlah gaji kita ya, simpelnya tuh. Nah, tapi ini kan ada cross section dari 2000 dan 2004. PR-nya adalah kita disuruh menunjukkan bahwa ini dua tuh beda. Jadi yang itu untuk tahun 2000, by the way ini years of schooling ini adalah menunjukkan education ya. Jadi kita harus menunjukkan education ya. Jadi kita harus menurunkan Y terhadap X2. Kenapa? Karena kita kan pengen lihat return to education. Nah, return to education kita lihat kita turunin parsial dari persamaan ini gitu ya. Kemudian kita lihat parsial terhadap X2-nya doang. Gitu ya. Karena X2 itu adalah variabel yang menunjukkan education-nya dia, ya kan, years of schooling. Nah, jadi kita lihat kalau di tahun 2000, segala sesuatu yang berhubungan dengan Y 2004 gitu ya, Y 2004 ini kita anggap nol. Nol, ini nol. Kalau dia Y 2004-nya nol, karena dia kan dummy ya. Kalau dia Y 2004, berarti dia akan sama dengan satu. Kalau dia di tahun 2004. Jadi kita akan anggap dia nol. Jadi semuanya itu nol. Jadi turunan parsial Y. Ini kita tulis ulang dulu deh Y-nya, tapi panjang banget sih, males dah. Kita langsung aja ya. Turunan Y terhadap X2 itu hasilnya kalau kita turunin terhadap X2, X2 itu kan kalau dia parsial kan kita nggak perlu nurunin yang lain kan. Beta 0 nggak usah, beta 1 nggak usah. Ini nggak ada X2 kita nggak usah. Nah, tapi di sini ada, tapi karena Y 2004 gitu ya, Y 2004 itu kita nol, berarti nol kali X2 kan nol, berarti tetap nol, tetap hilang. Kemudian selanjutnya nggak ada lagi ya. Jadinya turunan parsialnya itu senilai beta 2. Ya, karena dia ini kan di sini berarti yang ada angkanya doang. Berarti dia kita turunin jadi beta beta 2. Oke ya. Kemudian untuk tahun 2004 kita sama turunkan. Cuma permasalahannya lihat kalau 2004 sekarang Y 2004 ini kan dummy. Dia ini bernilai satu. Kalau dia ketika 2004 berarti dummy-nya sama dengan satu. Berarti teman-teman lihat B2X2-nya kan tetap ada ya X2. Kemudian ada ini. Nah, karena Y 2004 itu satu, berarti satu kali X2 kali B5 berarti beta 5 kali X2 gitu ya, dikali satu berarti sama dengan. Berarti kita lihat return untuk education di tahun 2004 itu beta 2 yang pertama kan yang di sini. Kemudian ditambah dengan beta 5. Nah, beta 5 ya yang di sini nih. Karena beta 5 kali X2 kali Y 2004, Y 2004 itu satu berarti beta 5 kali X2 diturunkan terhadap X2, berarti beta 5. Gitu. Oke ya, kebayang nggak sampai sini? Oke, kayaknya kebayang semua sih, pinter-pinter ya. Menipu sanubariта, semudah ku sangka. Oke, kemudian yang B, kita disuruh membedakan magnitude dari man dan woman. Ini sama ya caranya, nanti kalian kerjakan sendiri. Ini kerjakan sendiri, PR. Cuma bedain dummy-nya aja, gitu. Nah, kemudian jika varians dari koefisien beta 4 adalah sigma 4 kuadrat, kan? Kemudian hitunglah besarnya T hitung untuk koefisien tersebut. Gitu.
Nah, kita perlu tahu bahwa ini kan berarti varians itu tadi apa? Varians 4 itu varians 4 salah. Itu kan ini varians dari beta 4. Nah, kita tahu bahwa varians itu adalah akar gimana ya bilangnya? Varians itu adalah standar error yang dipangkatin gitu ya. Jadinya kalau kita mau cari standar error untuk beta 4, standar errornya X4, sorry. Standar errornya X4 itu berarti akar dari gini gitu ya. Berarti SE4 itu adalah sigma gitu ya. Sigma sigma boy, sigma sigma boy. Berarti T hitungnya secara matematis sama aja. T hitung sama dengan beta 4 per sigma 4 gitu. Ya, karena akar dari sigma kuadrat 4 itu adalah sigma kuadrat. Sigma kuadrat, sigma 4. Oke, itu C. Kemudian yang D, kita disuruh melakukan uji hipotesis bahwa pada tahun 2004 perbedaan upah antara pria dan wanita lebih kecil daripada tahun 2000. Nah, ini kita punya namanya perbedaan gap ya, wage gap di tahun 2000. Itu adalah yang tadi kita lihat. Aduh, jadi ini kan ada hubungannya dengan upah wanita dan pria ya. Jadi nanti kalau kawan-kawan lihat di tahun 2000 perbedaan upah antara ini kalau nanti B-nya benar ya, wage gap di tahun 2000 itu adalah sebesar beta 3 ya. Tapi wage gap di tahun 2004 itu sebesar beta 3 ditambah beta 6. Ini kalau teman-teman oke. Nah, kita pengen menguji bahwa bahwa apa tadi perbedaan upah antara pria dan wanita itu lebih kecil daripada tahun 2000 jadi hmm, B tambah 3. Jadi aduh. Jadi kita lihat soalnya lagi, kita pengen membuktikan bahwa pada tahun 2004 wage gap-nya ini lebih kecil gitu ya. Jadi B3 tambah beta 6 itu lebih kecil daripada beta 3. Oke. Kita pengen membuktikan itu gitu ya. Nanti teman-teman silakan bikin hipotesisnya. Hipotesisnya ini uji satu arah ya. Nah, berarti kita hipotesisnya adalah hipotesis beta 6 itu nah, beta 6 itu lebih besar sama dengan daripada. Kenapa? Karena kalau kita lihat eh, beta 3-nya kan ini udah sama. Kita tinggal menguji beta 6-nya gitu kan. Apakah dia lebih besar daripada nol atau dia lebih kecil daripada nol? Kalau dia lebih besar daripada nol, berarti apa hasilnya? Nanti kalian coba tulis gitu ya. Kalau dia HA, beta 6-nya ternyata lebih kecil daripada nol. Artinya apa? Berarti benar. Eh, berarti kalau dia beta 6 yang lebih kecil daripada nol, berarti pastikan mengurangi gitu ya. Beta 3 kurang sesuatu, berarti lebih kecil daripada beta 3. Gitu. Ini membuktikan. Ini uji hipotesisnya. Nanti teman-teman sama tinggal bikin teh hitung.
Saya hitung itu adalah beta dibagi SE, terus dibandingin dengan alfanya. Alfanya berapa? Itu nanti kesimpulannya. Oke, ini udah 1 jam ya. Jadi kita cukupkan dulu mungkin ya udah sampai nomor 5. Nanti PR-nya berarti kerjain yang B, D, dan juga nomor 6. Oke? Nomor 6 teori kok. Sip. Ada mau bertanya dulu? Oke, nggak ada. Aku balikin ke Aisyah ya.